Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang isometri. Di sini ada 3 subbab, langsung saja kita ke subbab yang pertama. Nah, pada subbab yang pertama ini kita akan menentukan apakah isometri ini termasuk isometri yang searah atau isometri yang berlawanan. Nah, untuk lebih jelasnya saya bacakan definisi di halaman 83. Itu suatu transformasi disebut isometri yang searah apabila transformasi tersebut mempertahankan orientasinya, dan dikatakan isometri berlawanan apabila dia mengubah orientasinya. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Isometri S memetakan D pada T, E pada U, dan F pada V. Apabila S direfleksikan, apakah isometri yang terbentuk? Nah, gambarnya berarti seperti ini ya, teman-teman. Kita petakan D pada T, E pada U, dan F pada V. Jadi di sini tampak bahwa segitiga DEF itu penamaannya atau orientasinya itu berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan segitiga TUV ini searah dengan jarum jam. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa isometri ini mengubah orientasinya, sehingga isometri yang terbentuk adalah isometri berlawanan. Nah, ini sesuai dengan teoremanya juga. Jadi ada 2 teorema, yaitu teorema yang pertama, setiap pencerminan merupakan suatu isometri berlawanan. Nah, teorema yang kedua, yaitu setiap perputaran adalah isometri searah. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua. Pada subbab yang kedua ini kita akan belajar tentang isometri sebagai hasil kali pencerminan. Di halaman 84 itu ada tabel, itu ada hasil kali dari beberapa transformasi, ada SS atau geseran dikalikan geseran, nanti hasil transformasinya adalah suatu geseran. Kemudian ada yang lain-lain juga. Di sini saya mengambil contoh geseran kali geseran, maka hasil transformasinya nanti akan berupa suatu geseran juga. Nah, diketahui segitiga ABC dengan A-8,2, B-3,2, dan C-8,6. Kemudian segitiga GHI dengan G12,2, H17,2, dan I12,6, di mana T sebuah isometri yang memetakan segitiga ABC pada segitiga GHI. Nah, jika P, X, Y, tentukan koordinat transformasi P. Jadi di sini diketahui segitiga ABC-nya itu titik A-nya -8,2, titik B-nya -3,2, dan titik C-nya -8,6. Kemudian yang segitiga GHI, titik G-nya 12,2, titik H-nya 17,2, dan titik I-nya 12,6. Kemudian kita pilih transformasi yang pertama, yaitu dengan geseran AX dengan titik X-nya itu 3,2. Yang kedua, transformasi yang kedua, kita pilih geseran A aksen Z dengan titik Z 12,2. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya teman-teman, A-nya di -8,2, kemudian BC-nya juga. Kemudian karena transformasi yang pertama tadi kita pilih geseran AX dengan titik X-nya -3,2, maka diperoleh transformasi A yang pertama, yaitu transformasi titik -8,2 akan menghasilkan A aksen di titik 3,2. Jadi di sini. Kemudian transformasi yang pertama dari B
akan menghasilkan B aksen 8,2. Kemudian transformasi pertama C akan menghasilkan C aksennya itu di titik 3,6. Nah, setelah itu kita transformasikan lagi dengan geseran A aksen Z dengan titik Z 12,2. Jadi maka akan diperoleh transformasi yang kedua ya, dengan A aksennya. Transformasinya nanti akan menghasilkan titik G dengan 12,2. Kemudian transformasi kedua B aksen dengan titik 8,2 akan menghasilkan titik H di 17,2. Kemudian yang transformasi kedua dari C aksen akan menghasilkan titik I di 12,6. Jadi di sini G-nya, kemudian di sini adalah H-nya, yang ini I-nya. Nah, kemudian kita ambil sembarang PX, Y. Jadi nanti diperoleh transformasi X, Y adalah geseran A aksen Z kali geseran A X XY. Nah, nanti sama dengan geseran A aksen Z kali X plus 11Y sama dengan X plus 9,Y. Kemudian nah, jadi koordinat titik PX, Y sama dengan P aksennya adalah geseran A aksen Z kali geseran AX X plus 11,Y. Nah, kemudian yang PX, Y sama dengan P double aksennya sama dengan X plus 9,Y. Nah, seperti itu. Kemudian jadi udah terbukti ya kalau hasil kali dari geseran kali geseran, maka nanti hasil transformasinya adalah suatu geseran juga. Kita lanjut ke subbab yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa dalil ya, teman-teman. Ada beberapa teorema di buku. Di sini saya mengambil contoh yang teorema fundamental isometri. Langsung saja. Diketahui segitiga DEF berhimpit dengan pencerminan segitiga DEF terhadap S dengan garis S adalah sumbu simetri dari D0. Lalu lukislah segitiga DEF sesuai dengan teorema fundamental isometri. Nah, di sini diketahui segitiga DEF sama dengan segitiga hasil dari pencerminan, berarti segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Maka bisa ditulis pencerminan D terhadap garis S adalah D aksennya sama dengan D, kemudian pencerminan E terhadap S itu E aksennya sama dengan F, dan pencerminan F terhadap S-nya itu F aksen sama dengan E. Jadi kalau digambar maka akan seperti ini. D-nya kalau dicerminkan kan sama ya. Kemudian yang E-nya ini kalau kita cerminkan jadi di sini F. Kemudian F-nya kalau dicerminkan akan di titik E. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.